Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita akan belajar tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau mungkin hanya ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi yang merupakan fungsi lanjutan atau merupakan fungsi turunan dari fungsi yang telah kita pelajari pada video tutorial yang telah lewat. Fungsi itu merupakan fungsi SUMIF, average if, max if, dan min if. Jika kita lihat sekilas, fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang mengharuskan untuk mengeksekusinya harus dengan menggunakan kriteria. Contoh di sini fungsi if ini fungsinya untuk menjumlahkan nilai tertentu dengan menggunakan kriteria juga. Average if mencari nilai rata-rata dengan harus memenuhi kriteria tertentu. Max if dan min if juga seperti itu, harus memiliki kriteria untuk mengeksekusinya. Dua fungsi yang pertama ini, yakni SUMIF dan average if, merupakan fungsi bawaan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel. Sedangkan fungsi max if dan fungsi min if merupakan fungsi penggabungan antara dua fungsi Microsoft Excel, yakni fungsi max dan fungsi if. Begitu juga dengan fungsi min dan fungsi if. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju latihan yang sudah kami siapkan. Di sini kita memiliki hasil penjualan dari sebuah CP, teman-teman. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dari zona sekian sampai zona sekian, dan tentu di sini ada masing-masing zona memiliki hasil penjualan tersendiri. Dan di sampingnya adalah rekapitulasi penjualan tiap zona. Jadi nanti kita akan mencari total hasil penjualan zona 1 sampai zona 4, rata-rata penjualan zona 1 sampai zona 4, dan penjualan tertinggi zona 1 sampai dengan zona 4, dan begitu juga dengan nanti kita akan mencari hasil penjualan terendah dari zona 1 sampai dengan zona 4. Untuk mencari nilai total tertinggi masing-masing zona, untuk mencari nilai total atau jumlah masing-masing zona, nanti kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Untuk mencari nilai rata-rata masing-masing zona, kita akan menggunakan fungsi average if. Dan untuk mencari nilai tertinggi atau jumlah penjualan tertinggi masing-masing zona, kita akan menggunakan fungsi max if. Dan terakhir nanti kita akan menggunakan fungsi min if untuk mencari jumlah atau nilai terendah dari hasil penjualan zona masing-masing. Baiklah, yang pertama kita akan mencari nilai total atau jumlah total penjualan masing-masing zona. Kita mulai dari zona yang pertama, yakni zona 1. Seperti biasa, silakan kita mengklik sel tempat formula yang akan kita klik atau yang akan kita tulis, dan kita awali dengan tanda sama dengan. Karena itu adalah suatu keharusan kalau kita akan menulis fungsi ataupun rumus di Microsoft Excel, harus diawali dengan tanda sama dengan. Setelah itu silakan kita tulis SUMIF, buka kurung. Di sini teman-teman kita perhatikan, yang pertama setelah kita buka kurung, kita akan memblok ring, dan ring di sini adalah ring tempat kriteria yang akan kita cari. Selanjutnya kita menulis kriterianya, dan selanjutnya terakhir nanti kita memblok ring atau memblok ring tempat nilai yang akan kita jumlahkan. Baiklah, kita mengawalinya dengan memblok ring kriteria. Ring kriterianya merupakan kolom C yang dimulai dari C6 sampai dengan C25 seperti ini. Selanjutnya kita pisahkan dengan tanda titik koma. Ya, kalau laptop atau komputer teman-teman settingannya menggunakan menggunakan koma, silakan menggunakan koma, teman-teman. Selanjutnya kita menulis kriterianya. Kita menulis kriteria yang tentu harus di
diapit oleh tanda petik, teman-teman ya. Yang di sini kriterianya adalah zona 1. Harus sesuai dengan yang ada di tabel zona. Jangan sampai di tabel zona penjualannya zona 1 tanpa spasi, sedangkan di rumusnya kita menggunakan spasi. Dan setelah kita selesai mengetik mengetik kriteria, silakan kita pisahkan dengan tanda titik koma lagi, dan yang terakhir kita memblok sel atau rank tempat nilai yang akan kita jumlahkan. Kita blok dari D6 sampai dengan D5. Dan yang terakhir silakan kita tutup kurung dan kita tekan tombol enter. Di sini sudah ada nilai. Untuk lebih jelasnya nilai ini silakan kita gunakan separator ya, kita gunakan koma untuk memisahkan ribuan dan seterusnya. Di sini yang paling tertinggi adalah untuk zona 1 itu, jumlah zona 1 itu adalah 1.490 juta. Ini adalah total penjualan di zona 1, teman-teman ya. Kalau kita tidak percaya, sekarang kita lihat saja dengan cara memfilter untuk melihat hasilnya. Kita filter zona 1, kita oke, dan kita blok hasil penjualan di zona 1, dan hasilnya bisa kita lihat di text bar. Hasilnya kita lihat di status bar seperti ini. Ini adalah sumnya, berarti ini adalah jumlah total yang kita blok, yakni 1.490.000. Seperti itu teman-teman ya. Bisa kita buktikan untuk pembuktiannya. Oke, itu untuk zona pertama. Kita lanjut ke zona yang kedua. Kita awali dengan tanda sama dengan sum if. Kita tulis sum if buka kurung. Selanjutnya kita blok rank kriteria. Kita tulis kriteria selanjutnya teman-teman, zona 2, dan kita blok rank hasil penjualan. Kita tutup kurung dan kita tekan tombol enter. Seperti itu. Kita lihat hasilnya di sini. Totalnya 1.050.000. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa menggunakan cara yang sudah kita lakukan ketika membuktikan hasil penjualan zona 1 tadi. Yang selanjutnya kita ke zona 3. Kita awali dengan tanda titik. Kita awali dengan tanda koma lagi. Kita tulis sum if. Selanjutnya buka kurung. Kita blok rank kriteria. Kita tulis titik koma dan kita tulis kriterianya zona 3. Tutup kurung. Selanjutnya titik koma. Kita blok rank hasil penjualan dan kita tutup kurung, kita tekan tombol enter. Kita lihat seperti ini total penjualan untuk zona 3. Zona 4 terakhir dengan cara yang sama. Ya, saya sengaja tidak kopas teman-teman. Saya sengaja tidak mengcopy paste fungsi zona 1 ke zona 4 ini agar pemahaman teman-teman cepat ya, karena sering melihat cara mencari nilai total nilai ya, dan teman-teman bisa cepat paham tentunya dengan melihat langsung penulisan fungsinya. Zona 4 hasil penjualan, kita tutup kurung, tekan tombol enter. Awesome. Di sini kita tuh lupa untuk menulis sum if-nya, maaf teman-teman ya. Sum if C6 C4 C6 sampai dengan C5 oke ya, 800. Seperti itu teman-teman ya, cara untuk menggunakan fungsi sum if. Dan di sini kita tulis manual kriterianya. Kita juga bisa menggunakan alamat sel ya. Artinya zona 1 ini kita ganti dengan alamat sel tempat
zona 1 ini ditulis. Dan ini lebih dinamis. Jadi nanti ketika kita merubah kriteria, kita merubah zona, maka tanpa harus menulis rumus ulang lagi. Kita coba dengan menggunakan alamat sel dengan cara kita hilangkan dulu tulisan zona 1 ini dan kita langsung saja mengklik alamat sel tempat tulisan zona 1 ini. Selanjutnya kita tekan tombol enter. Ya, sama saja teman-teman ya. Jadi ada dua cara di sini. Kita bisa mengklik atau menggunakan alamat sel sebagai kriteria atau kita menulis sendiri ya untuk kriterianya. Dan di sini yang perlu diperhatikan lagi juga, kita untuk penulisan kriteria ini tidak harus sama untuk hurufnya. Ya, karena ini tidak case sensitif istilahnya. Kalau zonanya ditulis huruf kapital dan di sini rumusnya kita tulis huruf biasa atau huruf kecil non kapital, tetap akan bisa dibaca oleh sistem atau oleh Excel ya. Yang selanjutnya kita melihat cara untuk mencari nilai rata-rata masing-masing zona. Dan di sini mudah sekali teman-teman ya, caranya sama dengan mencari nilai atau mencari jumlah total dari hasil penjualan masing-masing zona. Kita awali dengan tanda sama dengan, selanjutnya kita tulis fair range if kita buka kurung. Selanjutnya kita blok rank kriteria. Oke, titik koma. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan yang dinamis teman-teman ya. Kita langsung saja menggunakan alamat sel sebagai kriteria. Ya, kita klik alamat sel tempat kriteria berada. Selanjutnya kita blok hasil penjualan dan terakhir kita enter. Ya, jadi di sini nilai rata-rata atau hasil rata-rata penjualan dari zona 1 itu berjumlah 298. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa melakukan apa yang kita lakukan pada bagian awal di video ini. Nah, selanjutnya sekarang tinggal kita kopas saja teman-teman ya. Tinggal kita copy paste saja rumus ini dengan cara meletakkan kursor mouse yang kita gunakan di sisi kanan bawah, sehingga sudah berubah menjadi tanda seperti ini. Baru kita geret atau kita drag and drop ke bawah. Kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini kita perhatikan di sini alamat sel untuk zona 2 itu I7. Oke, sudah benar. Alamat sel untuk zona 3 I8 dan alamat sel untuk zona 4 itu I9. Jadi ini salah satu kelebihan kalau kita menggunakan alamat sel sebagai kriterianya teman-teman ya. Mudah kita copy paste dengan tanpa harus mengetik ulang dari kriteria yang akan kita cari. Namun yang perlu diingat di sini juga kita harus menjadikan alamat sel atau ring alamat sel itu, ring dari zona penjualan dan rank dari hasil penjualan itu harus kita buat dulu menjadi absolut dengan cara kita menekan tombol F4 seperti ini. Kita letakkan kursor di antara alamat kolom dan baris ini, kita tekan tombol 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita absolutkan lagi untuk rank hasil penjualan. Caranya mudah saja, teman-teman tinggal menaruh kursor di antara kepala kolom dan kepala baris. Selanjutnya kita tekan tombol F4. Nah, kalau sudah memiliki tanda dolar seperti ini, maka otomatis rank atau alamat sel tempat kriteria dan tempat hasil penjualan itu sudah menjadi absolut, sehingga ketika kita copy dia tidak akan berubah. Alamat sel atau rank tempat kriteria
dan ring tempat hasil penjualan. Selanjutnya kita copy lagi teman-teman. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita sekarang mencari nilai tertinggi, dan ini lumayan berbeda. Beda kenapa? Karena ini merupakan rumus kombinasi antara rumus max dan rumus if. Di sini kita akan menggunakan fungsi array namanya. Untuk lebih paham tentang fungsi array, teman-teman bisa mencari video tutorial di channel ini juga. Oke, kita mulai dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi rumusnya. Nilai tertinggi dengan kriteria ini rumusnya kita awali dengan tanda sama dengan dulu. Selanjutnya kita tekan tombol max, kita buka kurung, kita tulis if, selanjutnya kita buka kurung lagi, dan di sini yang perlu kita ingat ya, ini sama ya dengan yang tadi, yakni kita awali dengan ring kriteria dan kita tulis kriteria. Selanjutnya kita akhiri dengan memblok ring tempat nilai yang akan kita cari nilai tertingginya. Kita awali dengan memblok ring kriteria teman-teman, zona 4 ini. Selanjutnya kita tulis tanda sama dengan, oke, seperti itu. Dan kita tulis kriteria dengan manual dulu. Nanti kita coba dengan menggunakan alamat sel ya. Kriterianya yakni zona 1. Selanjutnya koma, dan terakhir kita blok ring tempat hasil penjualan. Selanjutnya kita tutup kurung 2 kali, dan di sini juga letak perbedaannya teman-teman. Kalau nanti tadi pada fungsi sum if dan fungsi average if kita hanya menekan tombol enter, namun di fungsi max if ini karena kita akan menggunakan fungsi array, maka kita harus menekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Kalau kita menekan tombol Enter saja, maka hasilnya akan menjadi error. Kita lihat nilai tertingginya adalah 445. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian awal video ini. Oke, itu untuk zona 1. Nah, sekarang kalau kita ingin mengcopy ya, ingat kalau kita ingin mengcopy rumus ini, kita harus merubah dulu ring tempat kriteria dan ring tempat hasil penjualan ini menjadi absolute dengan cara yang sama. Kita tekan F4 saja teman-teman ya, maka dia akan menjadi absolute. Tanda absolute itu ditandai dengan adanya tanda dolar. Kita ulang lagi untuk menekan Ctrl, Shift, dan Enter. Oke, jangan lupa kalau kita hanya menekan tombol Enter saja, maka hasilnya akan error karena ini menggunakan fungsi array juga. Kita copy selanjutnya teman-teman. Ya, ini kok bisa sama ya? Karena di sini kriterianya masih sama karena kita menggunakan manual teman-teman ya. Zona 2. Selanjutnya kita rubah ke zona 3. Ya, di sini selanjutnya kita rubah ke zona 4. Ya, di sini di zona 2 ini kita perhatikan ini tidak sesuai teman-teman ya. Kenapa? Karena kita lupa ya. Kita lupa menekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter. Seperti itu teman-teman ya. Yang selanjutnya untuk merubahnya ke dinamis, teman-teman bisa merubah langsung kriterianya dengan mengikuti langkah-langkah di bagian awal video ini ya, yakni langkah-langkah untuk mencari total dan average. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah ya, sama caranya dengan mencari nilai tertinggi teman-teman. Kita blok zona kriteria gitu. Selanjutnya kita tulis kriteria ya, gitu. Di sini kita menggunakan yang dinamis ya. Selanjutnya kita titik koma lagi dan kita blok ring hasil penjualan. Selanjutnya kita tutup dan kita tekan Ctrl, Shift, Enter. Nah, nilai terendahnya
di zona 1 itu 130 juta. Nah, kalau sudah berbentuk alamat sel, berbentuk dinamis, tinggal kita kopas saja teman-teman ya. Namun harus kita ingat, kita harus merubah alamat sel ini menjadi absolut. Tanda dolar F4 ya, kita klik F4 saja, Ctrl Shift dan Enter ya, sama. Selanjutnya sekarang tinggal kita blok saja teman-teman. Oke, seperti itu. Ya, sangat mudah sekali teman-teman untuk cara penggunaan fungsi SUMIF, FRANGEIF, MAXIF, dan MINIF. Dan semoga fungsi-fungsi ini bisa teman-teman terapkan untuk menunjang kelancaran tugas ataupun pekerjaan teman-teman. Saya akhiri teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama ketika saya mengupload video tutorial lainnya dan tidak ketinggalan tentunya. Dan jika teman-teman merasa video tutorial ini sangat baik dan bermanfaat, silakan jangan lupa juga untuk like, komen, tekan tombol like, komen, dan share agar manfaat video ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.